Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat berjumpa di channel Kelas Multimedia, sebuah channel yang mengajak teman-teman penonton semua untuk belajar bersama-sama tentang seputar multimedia. Dan kali ini kita akan mengajak teman-teman penonton semua untuk belajar tentang motion graphic. Bagi teman-teman yang baru mulai ingin berlatih membuat animasi motion graphic, maka video ini wajib ditonton. Oke, dan kita langsung saja mulai ya. Untuk membuat animasi motion graphic, kita akan memakai sebuah aplikasi ataupun software yang paling banyak digunakan oleh animator motion graphic, yaitu Adobe After Effects. Seri berapa? Saya persilahkan teman-teman untuk memilih sendiri seri apa. Tapi saya sarankan seri Adobe After Effects CS5 ke atas lah ya. Syukur-syukur yang seri terbaru. CC pun juga macam-macam. Kalau yang saya pakai ini masih agak jadul ya, CS6. Tapi tidak masalah sih ya. Ini masih sangat oke juga untuk digunakan membuat animasi motion graphic. Jadi yang teman-teman yang aplikasi Adobe After Effects-nya masih ya agak jadul seperti punya saya, jadi supaya ndak usah khawatir gitu ya, karena ini juga masih oke. Syukur-syukur kalau teman-teman udah punya CC ya. Jadi mungkin beberapa yang nonton ini masih asing dengan Adobe After Effects, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu ya mengenai Adobe After Effects ini. Ya, ini di posisi bagian atas atau paling atas seperti biasa. Ya, di software-softwarenya yang terinstall di Windows itu pasti ada title bar di sini, kemudian bawahnya ada menu bar. Ciri khas Windows itu pasti ada file, edit ya. Kemudian pastinya ada ini window ya, karena ini produknya bukan produknya Windows ya, tapi karena ini menempel di sistem operasi Windows ya, atau terinstall di sistem operasi Windows. Oke. Kemudian ada help ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin belajar aplikasi, sebenarnya itu oleh developer aplikasinya itu sudah disediakan tutorialnya, sudah disediakan buku panduan atau petunjuk untuk menggunakan aplikasi ini gitu. Ya, ini bisa teman-teman klik di sini, After Effects Help, nanti akan terhubung di internet, terhubung dengan panduan penggunaan Adobe After Effects gitu ya. Nah, cuman gini ya teman-teman ya, Adobe After Effects itu pada dasarnya dibuat untuk pembuatan efek-efek video ya, efek-efek video, bukan untuk animasi sebenarnya ya, karena Adobe itu sudah menyediakan aplikasi lain ya yang lebih spesifik untuk animasi, yaitu Adobe Animate ya, Adobe Animate. Nanti mungkin kapan-kapan juga akan coba saya bahas di kelas multimedia ini. Namun entah mengapa ya, mungkin karena orang sudah terbiasa After Effects, jadi para animator motion graphic itu rata-rata menggunakan Adobe After Effects untuk membuat animasi motion graphic ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini selanjutnya ada beberapa panel dalam Adobe After Effects. Yang paling kiri atas, ini saya loncat ya. Saya barusan jelasin menu bar, bawahnya ada toolbar atau toolbox ya. Di sini jadi gini, Adobe After Effects ini satu produk dengan Adobe yang lain, misal Photoshop gitu ya, ataupun Adobe Premiere, ataupun Adobe Illustrator atau Adobe yang lain. Kalau teman-teman pernah coba Adobe Photoshop ya, itu menu toolboxnya atau toolbarnya itu ada di sebelah samping kiri, dan tervisualkan atau
tersusun ya, tersusun secara vertikal ya teman, ini tersusun secara horizontal seperti itu. Jadi kalau di sini kalau teman-teman pernah lihat Photoshop itu ya sama, menu-menunya mirip Jawa saja. Oke, jadi menu-menunya itu seperti ada selection tool ya, ada hand tool, ada zoom, ada rotation tool, ada kamera, ada pan behind, angle tool, pen tool, type tool ya, brush tool, clone stamp tool, eraser tool, roto brush tool, puppet pin tool. Itu nanti kita akan coba sesuai kebutuhan saja ya. Jadi menunya masing-masing punya apa, nanti kalau saya bahas jadi tidak fokus nanti topik pada hari ini, pada video ini. Oke, ini ada soalnya di bawahnya terbagi beberapa panel-panel. Ada panel project, ini defaultnya ya teman-teman ya. Ini kemudian ada panel effect control, panel composition ini jadi satu, sama panel footage, sama panel layer. Oke, ini info, ada audio, preview, effect, and preset, karakter. Kemudian ini timeline. Ya, ini timeline, ini render untuk render ya. Dan kemudian ada paragraf, line, kemudian ada tracking. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Dan ini workspace yang standar ya. Jadi kalau teman-teman coba yang lain, misal efek, tampilannya akan berbeda tapi tidak jauh beda ya. Kita standar saja lah ya, supaya ya namanya standar itu kan biasanya udah umum gitu ya, seperti itu. Dan supaya teman-teman tidak bosan ya, kita langsung saja coba. Oke, yang jadi untuk ini saya hanya fokus yang kira-kira dibutuhkan untuk mesin grafik ya. Oke, untuk mengawali membuat karya di Adobe After Effects ya, itu kita awali dengan buat komposisi baru. Klik composition, pilih new composition, kemudian kita atur resolusi ataupun ukuran layar video yang ingin kita buat gitu ya. Kalau sekarang standarnya itu era-era sekarang ya, minimal inilah yang HD ya, HDTV 720. Oke, resolusinya 720 ini minimal ya teman-teman. Jadi sekarang ini teman-teman jangan coba kalau membuat video untuk tayang di YouTube atau TV itu kurang dari 720 gitu ya. Sekarang standar orang umum untuk video itu minimal dah HD. Jadi minimal inilah ya. Kalau komputernya masih mumpuni, masih kuat, bisa yang Full HD atau bahkan yang 2K ataupun 4K ya. Itu saya nyoba awal yang HD saja ya, tidak usah terlalu yang berlebihan. Nah ini kalau teman-teman menyesal ya, ini jadi gini, kalau HD Full HD itu rasionya ini 16:9. Kalau untuk keperluan feed Instagram misal itu kan square bentuknya kan, kotak, itu bisa kita ganti sendiri, misal 1024 gitu. Ini paling aman, resolusi paling aman, jadi tidak terlalu berat juga tidak terlalu kecil sehingga rawan pecah, tidak enak dilihat ya. Amannya sekian, itu nanti juga akan dikompres oleh Instagram ya, misal sekian. Tapi saya untuk latihan awal ini yang HD saja, yang video HD saja. Frame rate nya 25 fps, saya lebih suka ini. Kemudian selanjutnya kita atur durasi ya. Jadi durasi ini ada jam, menit, detik, kemudian frame ya teman-teman ya.
Oke, ini saya pilih 10 detik saja. Kemudian background color saya biasanya untuk background kalau ini tidak ada kepentingan apa-apa ya, saya lebih suka backgroundnya itu biru langit ya, biru, tapi kalau birunya langit itu adem dilihat, nyaman dilihat mata ya. Oke, saya oke dulu. Oke, oh ya, maka akan muncul satu komposisi baru ya, dan backgroundnya ini sudah kita tentukan. Oke ya, oke, itu tadi cara buat composition. Oh iya, saya lupa, ini compositionnya belum kita kasih nama ya. Nah, terus kalau sudah terlanjur ini terus bagaimana, pasnya masih bisa kita atur lagi ya. Di composition, diklik menu composition, pilih composition setting ya, com 1 saya ganti latihan 1 misal gitu ya. Kemudian misal backgroundnya mau diganti juga bisa ya. Oke, kalau sudah oke, sekarang udah latihan 1. Nah, selanjutnya supaya nanti enak teman-teman dalam mempelajari ini, sekalian kita coba ya. Jadi ini apa ya, ini metode yang saya gunakan di kelas multimedia itu learning by doing ya, jadi belajar sambil langsung mencoba gitu. Jadi biar tidak terlalu banyak teori, dan saya yakin teman-teman di rumah juga akan lebih enak itu mempelajari sesuatu di video ini itu langsung dengan latihan, langsung dengan uji coba ya. Kalau terlalu hanya nonton saya ngomong pastikan bosan banget ya. Oke ya, jadi ini kita masukkan atau kita buat gambar. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa Adobe After Effects ini tidak menyediakan tool untuk gambar ya. Ya ada sih, tapi sangat-sangat minimalis. Jadi silahkan untuk gambar-gambar bisa teman-teman buat di aplikasi yang lain dulu ya. Kalau ya idealnya sih yang buatnya misal di Adobe Illustrator ya, atau aplikasi yang lain lah. Mungkin kalau anak-anak desain era-era 2000-an mungkin masih lebih nyaman pakai Corel Draw ya. Atau apa, atau terserah lah ya. Karena di sini hanya sangat minimalis sekali untuk gambar ya. Jadi misal hanya ini rectangle tool ataupun yang lain, ini ada ellipse tool. Ini kan sangat minimalis sekali ya. Sorry. Ini misal ellipse tool. Nah, hanya seperti ini ya. Jadi minimalis sekali, ini warnanya abu-abu, kalau mau ganti langsung klik fill. Hanya seperti ini. Terlalu udah enak dilihat, orange misal gitu ya. Kalau mau stroke bisa tebalkan di sini. Itu sih enggak banyak ya. Kalau yang lebih custom lagi bisa pakai pen tool ya. Jadi ketika kita buat shape tool, ketika kita buat objek lingkaran seperti ini, maka di sini langsung muncul layer shape layer seperti itu teman-teman ya. Atau kalau yang custom ini bisa pakai pen tool itu ya. Ganti warna, tinggal klik warna yang lain, kuning bisa. Stroke-nya saya matikan gitu. Paling cuman seperti itu, tidak banyak yang bisa kita lakukan dengan menu-menu yang untuk gambar di Adobe After Effects ya. Itu kan tidak banyak. Kalau ini untuk teks ya, teks. Terus apa ini saya nulis mungkin nama desa saya, jadi perlu teman-teman tahu saya itu anak desa ya. Ini desa saya namanya ini Banyumenang ya. Namanya kalau teman-teman lihat namanya ketahuan saya dari Jawa ya. Banyu itu kan air, menang itu apa, diem. Emang saya terakhir di Banyumenang, jadi wajar kalau saya orangnya pendiam
Tidak nyambung ya, tidak nyambung ya. Banyu meneng itu maksudnya banyu yang diem. Oke, tidak penting nih. Oke, maksudnya seperti itu ya. Jadi di sini sangat minimalis ketika ingin membuat gambar ataupun variasi teks. Tapi kalau untuk animasi teks, animasi objek nanti di sini oke. Jadi pastikan teman-teman kalau mau membuat animasi motion graphic, pastikan bahan-bahannya itu teman-teman gambar dulu di aplikasi yang lain, di aplikasi yang memang di situ untuk gambar ya. Oke. Jadi kita ambil gambarnya dari luar saja. Ini saya delete saja. Karena sudah saya siapkan gambar bola. Bola apa ini? Bola anak-anak kayaknya ya. Kalau bola bapak-bapak enggak kayak gini, bolanya mas-mas juga enggak kayak gini ya. Oke, sorry saya terlalu cepat ini ya. Saya akan buat bola. Saya akan menganimasikan bola ya. Jadi cara import objeknya bisa klik di sini, file, import file tuh ya. Kebetulan ini sudah siap, langsung posisinya di sini. Jadi kalau tidak siap ini bisa dirubah dulu mana tempat filenya. Atau cara kedua double klik di sini di panel project, klik gitu. Atau cara ketiga untuk import file, klik kanan import file. Oke, seperti itu. Atau cara yang ini biasanya dilakukan oleh orang-orang expert ya. Jadi kalau belum expert jangan coba-coba ini ya. Tapi kalau mau kelihatan expert ya bisa dicoba. Caranya adalah langsung buka foldernya, klik drag arahkan ke sini. Ya, sebegitu mudahnya. Oke, setelah itu langsung ya, ini kita masukkan ke timeline, kita masukkan ke layar, kita masukkan ke composition. Caranya bisa klik drag arahkan ke sini atau klik drag arahkan ke sini. Kalau teman-teman arahkan ke sini, dia langsung posisinya di tengah ya. Kalau saya Ctrl Z, saya undo, saya arahkan sini, dia terserah teman-teman. Posisinya langsung bisa sesuai dengan keinginan. Saya di sini, dia langsung tengah posisinya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba gerakan ini, namun sebelumnya ya, supaya enak dilihat ya, ini kan bola tidak mungkin melayang ya. Berarti kita buat untuk tanahnya, saya buat pakai rectangle tool yang mudah saja. Filenya abu-abu saja, abu cenderung hitam. Terus saya buat di bawah sini. Oke, selanjutnya yang harus teman-teman dan wajib untuk teman-teman ketahui ya, itu adalah option menu dari setiap layer. Itu nanti sangat-sangat penting banget ya, teman-teman ketahui. Option menu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini ya. Jadi pastikan gini, jadi gini teman-teman, ketika objek udah masuk ya, setiap objek yang masuk dia akan dipisah menjadi layer per layer di sini. Oke ya, layer per layer di timeline ini, dan setiap layer ini ada durasinya. Dan kalau ini tadi karena sudah saya set 10 detik saja, ini hanya sampai 10 detik. Jadi S ini second ya. Detik ke 0, detik ke 1, detik ke 2, detik ke 3, detik ke 4. Kalau pengen tahu lebih jelas ini posisinya di detik ke berapa, teman-teman bisa lihat di sini. Ini berarti posisi ini namanya CTI, current time indicator ya. Ini posisinya di detik ke 1 frame ke 10 gitu ya. Jadi ini tadi sudah saya set menjadi komposisinya itu 25 fps, berarti dalam 1 detik ya, dari misal 0 ke 1 ini ada 25 fps 25 frame 25 frame ya, frame 18 frame 21 sini dia 0 lagi, ini yang naik gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi misal teman-teman ingin langsung maju ini detik keempat, ini bisa teman-teman klik
yang bagian detik diganti 4 gitu. Enter, dia langsung tepat posisinya di detik keempat. Seperti itu teman-teman. Nah ini nanti akan kita coba kalau sudah ke animasi ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan opsi menu yang ada di setiap layar dengan mengklik expand di sini. Ya, ini ada segitiga. Bisa klik ya. Klik lagi. Jadi ketika segitiga ini menghadap ke bawah, dia akan muncul opsi menunya. Dan opsi menunya adalah transform. Dan di transform ini ada 5 opsi menu, yaitu anchor point, position, scale, rotation, opacity. Ya, anchor point itu ini teman-teman, posisinya poros ini. Kalau saya geser, saya jelaskan dulu bahwa di sini di anchor point ini ada 2 nilai, yaitu nilai X dan nilai Y gitu ya. Jadi teman-teman perlu ketahui ini ada nilai koordinat X dan Y, position juga sama X dan Y ya. Jadi ketika ini saya rubah, nanti nilainya X yang akan berubah. Ini maksudnya apa sih kok XY? XY itu kayak dulu belajar matematika itu ya. Jadi kalau XY itu untuk mengatur nilai vertikal, Y nilai horizontal. Saya contohkan dulu yang position lah ya. Misalnya X ini posnya di 640, berarti ini posnya di koordinat X 640 teman-teman. Kalau pengen kita geser ke kiri, berarti ini nilai X nya dikurangi gitu. Kalau ini mau geser kanan, nih nilai X nya ditambah. Klik drag gitu. Atau langsung diklik diganti secara manual juga bisa, 100 gitu. Ini juga bisa. Atau klik geser gitu. Kalau saya biasanya lebih nyaman gini, geser gitu. Jadi patokannya itu bukan angkanya di sini, tapi posisinya objek. Nah kalau yang ini, yang Y ini agak beda dengan teorinya matematika dulu ya. Kalau di pelajaran matematika itu kan semakin tinggi nilai Y dia akan semakin naik ya. Kalau ini bukan, kebalikannya. Semakin tinggi nilai Y dia malah semakin turun ya. Oke ya. Jadi titik 0,0 atau X0 Y0 itu ada di ujung sini. Itu titik 0,0. Oke ya. Oke, jadi di position ini kita untuk mengatur posisi ya. Oke ya. Kalau anchor point untuk mengatur poros ini. Nah ini kita ini ya. Jadi kalau porosnya mau digeser sini ya, dia akan geser sini. Oke gitu teman-teman ya. Oke selanjutnya, jadi posisi untuk posisi X maupun Y. Ini scale, kalau scale bukan X lagi tapi panjang dan lebar ya. Dan ini ada lock, jadi kalau ini aktif maka ketika bagian yang ini saya geser, yang satunya juga geser. Kalau ini saya matikan, ini yang panjang, yang lebar. Oh panjang lebar enggak ya, ini yang jelas ini kalau membuat ini melar, ini lonjong, melar lonjong, kayaknya sama aja ya. Melar sama lonjong bedanya apa? Yes gitulah ya. Ini kalau mau merubah bagian atas dan bawah ya. Yang sini kalau ini sama tekan, kalau yang ini kalau yang bagian kiri kanan gitu. Selanjutnya yang rotation itu ada 2 nilai lagi yang bisa kita atur. Yang pertama adalah jumlah kali berputar, yang ini adalah jumlah derajat berputar gitu. Nanti bisa kita coba. Oke, kemudian yang terakhir opacity. Ini untuk
tingkat keterlihatan ya. Jadi kalau nilainya 100 ini benar-benar terlihat jelas, kalau nilainya semakin turun semakin redup. 0 hilang. Jadi 0 udah hilang, tidak kelihatan. Bukan hilang ya, tidak terlihat. Kalau wujudnya kalau bendanya masih, tapi hilang. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba menggerakkan, menganimasikan ini. Ya. Oke. Ini sepertinya terlalu besar. Saya kurangi ukurannya. Oke, sekian. Oke ya. Sekian aja lah. 60 atau saya paskan 50 di scale-nya. Atau sebenarnya ini kita langsung di sini, klik di sini, klik drag sambil tekan shift, ini juga bisa teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin merubah ukuran langsung bisa di sini. Kalau ukurannya mau konstan sama semua, tekan sambil tekan tahan shift. Kalau enggak nanti kejadiannya kayak gini, ya, rawan terjadi distorsi. Ya, kembalikan 50. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat gerakan yang pertama, bolanya menggelinding dari kiri ke kanan. Oke teman-teman ya, ini cepat saja ya. Menggelinding dari kiri ke kanan, bergerak dari kiri ke kanan. Berarti karena ini bergerak dari kiri ke kanan, maka kita otomatis akan mengatur position. Oke ya. Selanjutnya karena ini kita akan buat menggelinding, berarti kita juga akan atur rotation. Itu kira-kira konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi langkah pertama, pastikan ini biarkan di detik ke 0 gitu. Selanjutnya kita munculkan keyframe namanya, atau frame kunci, atau titik poin kayak gitu. Caranya seperti apa? Caranya ini oke, karena kita mau main posisi ya, di position ini sampingnya ada stopwatch. Kok stopwatch sih? Namanya temporary stopwatch. Oh ya, stopwatch ya. Ikonnya pun juga stopwatch. Diklik. Setelah kita klik, di sini akan muncul tanda untuk keyframe ya. Add remove keyframe and current time. Dan di sini sekarang ada ini kotak ini namanya keyframe. Jadi nilai ini kita kunci, nilai X137 yen 556 ini kita kunci seperti itu. Oke ya, setelah itu apa ya, setelah itu kita kan ini membuat ini menggelinding ya. Berarti kita tentukan posisi bola ini sampai di samping kanan ini dia di detik keberapa, menggelindingnya durasinya berapa detik gitu. Misal menggelindingnya di detik ketiga, maka kita rubah ini detik ketiga gitu. Nah, setelah itu ya, ini tinggal kita posisikan di mana saat detik ketiga ya. Maka ini tinggal kita geser ke detik ketiga, geser ke sini. Nah, karena stopwatch-nya aktif, ketika nilai atau nilai posisinya kita rubah, dia otomatis membuat keyframe seperti itu teman-teman ya. Jadi di frame 0 itu kalau kita perhatikan X nya 137, di detik ketiga X nya 1129, dia bergeser gitu. Oke. Dan setelah itu ini bisa kita play atau tekan spasi, dia geser. Nah itu ya. Jadi frame kunci, posisi kunci di detik ke 0 dan detik ketiga. Detik ke 0 itu nilainya sekian nih, 137. Y-nya berubahkah? Y-nya tidak berubah ya, masih 556 karena tidak terjadi gerakan naik turun. Ini hanya gerakan dari kiri ke kanan, maka yang berubah nilainya hanya X ya. Oke, jadi keyframe di detik ke 0, keyframe detik ketiga
detik yang antara 0 dan 3 ini dia menyesuaikan otomatis. Ini namanya gerakan in between yang 1 dan 2 ini, detik 1 dan 2. Oke. Nah, seperti itu. Jadi objeknya sekarang bisa bergerak. Oke, mudah bukan? Nah, selanjutnya pasti aneh ya kalau teman-teman lihat ini, bolanya gerak tapi kok tidak muter, itu kan aneh. Maka selanjutnya kita juga putar di sini. Rotation, berarti kita main rotation. Diklik stopwatch yang di detik ke 0, maka muncul keyframe seperti tadi. Detik rotation ya. Di rotation di sini muncul keyframe. Selanjutnya kita menuju ke detik ketiga. Bisa klik ini atau langsung klik ini. Go to next keyframe. Klik ya. Di sini kita atur dia berputar 3 kali misal. Itu teman-teman. 3 kali. Kalau nilainya plus dia berputarnya searah jarum jam, kalau nilainya min berlawanan jarum jam. Kita coba play. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi detik ke 0 dia posisinya di sini. Rotasinya masih 0 kali, sejumlah 0 kali. Ya, tapi setelah di detik ketiga nilai X-nya berubah, bergeser makin banyak dan jumlah perputarannya jadi sebanyak 3 kali. Maka ketika saya play dia muter. Oke. Seperti itu. Dan dia akan CTI ini akan berjalan terus sampai habis, sampai work area. Jadi work area itu ini teman-teman. Work area itu ini. Work area end dan work area start ya. Kalau kita mau buat sampai sini dia langsung balik, work area end-nya bisa geser maju. Tekan play. Sampai sini dia balik. Nah, seperti itu ya. Atau baliknya kita buat natural ya. Misal 3 detik ke 6 bertambah 3 detik lagi, itu dia balik lagi. Itu juga sangat mudah nanti. Detik ke 6 ya, detik ke 6 kita geser lagi. Atau yang di sini kita kopikan. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi nilainya keyframe di sini adalah X-nya 137 di sini. Nah, di detik ke 6 saya pengen X-nya juga kembali ke 137. Maka ini bisa langsung kita copy. Oke, sekali lagi saya tempatkan ini di detik ke 6. Yang ini saya copy, saya klik, saya select, Ctrl C. Pas posisi sudah di sini, CTI-nya Ctrl V. Dia langsung geser ke sini. Yang rotasi juga sama, rotasi di keyframe yang awal tadi masih 0, saya Ctrl C, Ctrl V. Oke, sekarang kita play apa yang terjadi. Dia maju sampai sini, detik ketiga nilainya di sini. Iya, dia balik. Seperti itu teman-teman. Ini work area-nya saya geser ke sini. Ya. Seperti itu. Demikian halnya juga misal untuk yang scale juga sama. Jadi misal di detik ke 0 ini scale-nya masih 50%. Di detik ketiga scale-nya saya rubah jadi 100%. Ya, jadinya gitu ya. Oke lah, kita yang ketiga ini kita naikkan dikit Y-nya. Oke. Yang detik ke 6 scale-nya saya copy saja di sini. Ctrl C, Ctrl V. Ya, seperti itu teman-teman, sangat mudah sekali bukan? Begitu juga misal yang opacity juga sama 100%. Dia terlihat di keyframe
atau di detik ke-6 ini saya buat 0 saja. Oke, saya play. Dia semakin redup, semakin tidak terlihat dan di detik ke-6 hilang. Itu ya. Tapi tidak bagus. Saya matikan saja keyframe-nya dengan klik ini. Oke, setelah itu kita coba lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman semua untuk awal sesi teknik pembuatan animasi motion graphic. Oke, sampai berjumpa kembali di sesi teknik pembuatan animasi motion graphic selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.